teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Saiful Bari. Oke, kali ini saya kembali hadir untuk berbagi pengalaman, informasi, dan tutorial membuat kopi yang ideal, serta steam susu yang proper dengan menggunakan mesin kopi espresso yang murah dan berkualitas di kelasnya. Namun, sebelum itu, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga untuk teman-teman semuanya yang sudah dan terus memberikan support, memberikan dukungan yang luar biasa begitu ya untuk perkembangan channel ini. Oke, terima kasih untuk kalian semuanya. Sip. Seperti yang teman-teman tonton di video ya. Di sini ada mesin espresso. Ini merupakan espresso machine ya dengan merek Kit Silano. Ya, mesin ini dipasarkan, dijual gitu ya oleh EDM Jakarta. Untuk kalian yang tertarik, langsung aja cek deskripsi video ini karena di situ ada link pembeliannya. Sekarang kita fokus dulu ke mesin kopi espresso machine Kit Silano yang ada di table saya ini. Oke, sip. Kita mulai dari color, dari warna. Mesin ini ya dominan warnanya hitam, memberikan kesan yang kuat gitu ya, yang gagah terhadap sebuah mesin espresso. Nah, ini makin dipercantik dengan kombinasi silver, di mana ya kita juga bisa ngaca. Karena ini merah seperti itu teman-teman. Untuk bodi materialnya ya tuh. Nah, ini terbuat dari ya stainless steel yang padat ya, yang solid gitu loh. Nah, ini mesin juga berat sekitar 35 kilo. Jadi memang bahan-bahan yang digunakan itu solid, padat, bagus ya. Saya sudah buka cover mesin ini, ternyata untuk boilernya sendiri ini kapasitasnya 6 liter, jadi cukup besar ya teman-teman. Dan yang menarik lagi adalah boilernya itu dilapisi oleh titanium sehingga apa ya, tidak mudah berkarat gitu ya, lebih awet, lebih bagus lah gitu ya. Sip. Nah teman-teman, mesin ini menggunakan HX seperti yang kita tahu. Oke, mesin espresso itu memiliki dua fungsi utama ya. Yang pertama brew, yang kedua adalah steam. Jadi bikin kopi, lalu kemudian steam susu. Dengan HX maka ya mesin ini bisa melakukan dua pekerjaan tadi di saat yang sama tanpa perlu delay. Jadi nggak perlu gantian, bisa barengan. Kenapa? Karena HX tadi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk berikutnya, mesin ini rotary pump, jadi pompanya itu menggunakan pompa rotary. Nah, dengan pompa rotary maka sumber air yang kita pakai untuk mesin ini bisa dari galon. Kita nggak perlu refill, nggak perlu ngisi ulang terus menerus ya, cukup galon ya, konekin dengan mesin ya. Dimana kalian kalau beli mesin ini juga sudah dapat selang inlet, oke, air masuk. Dan kalian juga dapat selang outlet ya untuk saluran buangannya. Oke, sip. Ini bersemangat jadi ya apa namanya, sedikit berkeringat. Oke teman-teman. Nah, untuk selang ininya, selang outletnya, saluran buangan ada di sini nih. Nanti saya tunjukin ya lebih dekat. Terus untuk inletnya, untuk air masuknya, innya ada di sini. Oke, dan selangnya bagus ya teman-teman. Sip. Nah, yang menarik lagi ya, kelebihan mesin ini ya, dia sudah ada PID-nya di sini. Oke, jadi kita bisa ya melakukan pengaturan untuk temperatur, untuk suhu. Dan di sini juga ada display waktunya ketika nanti kita brew espresso. Jadi nggak perlu pakai timer terpisah gitu teman-teman. Nah, nggak hanya itu ya, mesin ini volumetric. Jadi di sini ada 3 tombol. Ini untuk single, ini untuk double, ini volumetric, bisa kita setting dengan mudah. Lalu yang ini untuk manualnya. Jadi kalau kita misalnya ketika brew atau ekstraksi espresso menggunakan yang ini single, maka tinggal dipencet nanti berhenti sendiri sesuai dengan settingan yang sudah kita atur sebelumnya. Bagaimana cara ngaturnya ya?
nanti akan saya tunjukkan untuk teman-teman semuanya, termasuk juga ketika kita ingin melakukan pengaturan untuk temperatur atau suhu yang ada di PID ini. Oke, sip teman-teman. Oke, teman-teman, tadi sudah rotary ya, terus ada PID-nya, terus volumetric juga ya, bisa juga ya manual. Boilernya 6 liter, jadi cukup besar, dilapisi titanium ya. Untuk yang lain-lainnya, ini tongkat uap ya. Tongkat uap ini untuk ini bisa dilepas ya nih. Nah kayak gini nih, bisa dilepas. Tuh ya, bisa dilepas. Ini 4 lubang, 4 hole. Jadi nggak perlu khawatir soal kecepatan steaming, ini bisa dijamin. Ini cepat ya, ini cepat dan lumayan kencang pastinya ya. Lalu untuk knobnya di sini. Nah, ini knobnya bagus nih, nggak ringking nih. Kan ada ya beberapa mesin gitu ya, dijual murah terus agak ringking. Nah, untuk yang ini tidak ya. Oke, jadi ini untuk steamernya. Terus yang ini untuk hot waternya ada di sini. Terus untuk pengukur tekanannya, manometernya ada di sini ya. Ini pressure gauge-nya ada di sini. Terus tray-nya juga bagus kok. Bagus overall ya. Menurut saya mesin ini cakep gitu ya. Spesifikasinya lengkap, dan untuk teman-teman yang ingin membeli mesin ini sudah pasti teman-teman akan dapat 1 unit mesinnya dan juga dapat kelengkapan yang lainnya. Sebentar saya ambilkan ya kelengkapannya ya. Oke, sip. Oke, pertama teman-teman dapat ini portafilter ukurannya 58 ya. Nah, kalian dapat 1, tapi sebentar, kalian juga akan dapat filter basket tambahan. Jadi untuk yang double sudah terpasang di sini. Nah, kalian juga akan dapat yang single. Oke, terus dapat juga ini untuk bersih-bersih. Ini yang blind filter basket ya. Jadi yang buta, yang buat untuk back flush gitu ya, untuk bersih-bersih. Ukurannya 58 ya, tempernya ada. Terus ini ada stand, ada dudukan tambahan kalau kita extra espresso. Nah, mesin ini kalau kita misalnya usaha ya, usaha minuman gitu ya, yang menggunakan kemasan ya, misalnya plastik cup atau vessel yang lainnya agak tinggi, jadi enak nih ya, bisa. Tapi kalau misalnya mau lebih dekat dengan group headnya ya, dengan portanya nanti ketika dipasang seperti ini gitu ya. Oke. Nah, jadi kita bisa letakkan cup di sini, misalnya ketika ekstrak espressonya dan lain sebagainya. Jadi ini stand atau dudukan tambahan ya. Oke, sip. Yang lain-lain teman-teman juga akan dapat ya. Ini karet, oke. Oh, ini ada spot ya, ada single ya. Ini kalian juga dapat. Oke, sebentar saya ambilin. Oke, ini ya. Dapat. Oke, jadi bisa diganti di sini. Terus ini manual book. Nah, manual book ini tolong dibaca karena di sini banyak sekali informasi-informasi yang akan membantu kalian ketika pertama kali menghidupkan mesin, cara menggunakannya, cara merawatnya dan lain sebagainya. Sip, teman-teman. Saat ini ya, mesin ini sudah siap untuk dipakai. Ternyata nggak butuh waktu lama ya untuk memanaskannya di awal. Selanjutnya, saya akan memberikan panduan bagaimana cara melakukan perubahan gitu ya, pengaturan untuk volumetric dan PID yang dimiliki oleh mesin ini. Yuk ke sini mendekat supaya lebih kelihatan ya, teman-teman. Oke, kita mulai dari PID-nya saja ya. Ini yang disebut dengan PID ya, kontrolnya ada di sini. Jadi ada displaynya di sini nih. Oke, saya kenalkan dulu. Nah, ini ya menandakan bahwa mesin menambah air, jadi narik air.
Lalu kemudian yang ini kelihatan ya di layar ya. Ini boiling ya. Jadi ada lampunya nih. Nah, untuk derajatnya menggunakan Celsius ya nih. Jadi sesuai banget dengan yang kita pakai di tanah air. Jadi nggak pakai Fahrenheit ya teman-teman. Jadi 90 ini adalah 90 derajat Celcius. Nah, terus ini ada S, ini second. Jadi ini adalah display waktu ya nanti ketika kita brew espresso. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk water temperature ini ya bisa di-adjust, bisa diubah-ubah ya dari 70 sampai 95 derajat Celcius. Caranya sangat gampang sebenarnya, tinggal kita pencet ini, tombol 2 ini ya, salah satunya. Ya, nambah ke atas, ngurangin ke bawah. Jadi perhatikan ketika saya nanti pencet salah satu di antara dua ini akan muncul angka. Nah, itu adalah angkanya merujuk pada ya suhu atau temperatur dari steam. Jadi misalnya kita pencet ini misalnya 120, itu berarti suhu steamnya. Oke, misalnya begini ya. Nah, ini 121. Oke, nambah ke atas, ngurangin ke bawah. 120 ini ya itu nanti sama dengan 90 untuk water temperaturnya. Jadi ini corresponding dengan water temperature. Oke, tuh biarkan dulu ini 88, nanti dia akan boiling sampai ke 90. Jadi 120 tadi itu sama dengan 90 ya. Oke, kita lakukan perubahan lagi. Misalnya kita ke 125 ya, 125. Jadi tambahin 125, ini udah maksimum. Jadi kita nggak bisa nambah lagi gitu ya. Itu nanti ya corresponding dengan water temperaturnya, ini lagi boiling tuh ya. Ya, sampai ke 95 gitu. Jadi 120 tadi ya sama dengan 90, ya 121 sama dengan 91 dan seterusnya sampai 125 tadi itu sama dengan 95. Jadi coba perhatikan tuh. Nah, boiling kan? Nih, ada tandanya, ada lampunya tuh 94 sampai 95. Jadi water temperature ini sekali lagi saya ulang bisa kita ubah-ubah dari 70 sampai 95 derajat Celcius. Dan ini tadi kita rubahnya ke sini ya. Oke, sekarang kita turun lagi. Segitu ya. Sip teman-teman. Oke, untuk PD-nya sudah ya. Tinggal kita sekarang belajar bagaimana cara melakukan pengaturan ya, setting untuk volumetriknya. Oke, sebelum itu saya akan buang dulu nih, ada hot water di sini nih. Nah, tuh untuk hot waternya ya. Tuh. Oke. Oke. Sip. Tuh, narik air. Tuh ada tandanya kan tuh lampunya. Nah, tadi sempat menyala ya. Itu menandakan bahwa nambah narik air. Rotary pumpnya itu narik air ya. Oke, teman-teman. Yuk sekarang ke sini. Ini ada 3 tombol. Single sesuai simbol cangkirnya, double ini yang manualnya. Cara melakukan ya pengaturan ya perubahan untuk volumetriknya ini berdasarkan waktu ya. Jadi sangat mudah sebenarnya ya. Caranya gini. Tekan ya tombol yang ada simbol double cup-nya atau yang double ini berbarengan dengan ini ya, sekitar 5 detik ya, barengan ya. Contohnya begini, sampai nanti ini ya berkedip-kedip. Kayak gini, 1, 2, 3. Oke, tahan. Nah, berkedip-kedip ya. Setelah ini berkedip-kedip, baru kita bisa melakukan pengaturan perubahan untuk volumetrik dari masing-masing tombol ini. Misalnya, ini kita single ya. Jadi tinggal kita pencet dan tahan. Nanti di sini ada display berapa volume air yang keluar. Dan kita bantu juga berapa waktunya ya. Kita contohin dulu ya. Nih, 1, 2, 3. Tuh, ya tuh. Oke, perhatikan tuh. Nah, sebisa mungkin pakai kopi aja. Kalau misalnya teman-teman ingin melakukan perubahan dan pengaturan sesuai dengan kalibrasiannya teman-teman semuanya. Lepas. Nah, sampai di sini jangan berhenti dulu. Untuk menyimpannya, ini tinggal dipencet ya, tinggal ditekan seperti ini sampai dia tidak menyala, tidak berkedip-kedip seperti ini ya. Nah, berarti tadi sudah kesimpan untuk yang singlenya ya. Nah, hal yang sama sebenarnya bisa kita lakukan untuk yang double. Yang ini, oke? Seperti itu ya teman-teman. Kita praktekin aja untuk yang double. Kita ulang yang tadi panduannya. Barengan. Ya, sekitar 5 second. Oke. Sebentar. Berkedip-kedip. Nah, baru ini yang double-nya kita akan ubah sesuai dengan kalibrasian kita gitu kan. Oke, bismillah. Tuh. Lihat nih. Sampai berapa? Terserah. Jadi ini disesuaikan dengan kopi, air ya.
sensori gitu ya dari espresso yang kalian buat nantinya. Gitu teman-teman ya. Jadi ya, ini sangat mudah sekali untuk dilakukan pengaturan perubahan sesuai dengan kulikan dan kalibrasi atau dial in kita ya. Jangan lupa untuk menyimpan. Nah, sampai tidak berkedip-kedip. Seperti itu, sangat simpel. Oke, untuk melakukan ya perubahan pengaturan baik PID-nya maupun volumetriknya yang berdasarkan waktu. Sip. Jadi teman-teman bisa ngulik gitu ya untuk keperluan espressonya supaya ideal. Bukan hanya kremanya yang ideal, bukan hanya visualnya, tapi rasanya juga ideal. Nah, mesin ini teman-teman ya, untuk powernya itu 2000 ya, 2000, dan ini single group head dengan kelebihan-kelebihan yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Oke, sekarang saya akan lanjut gitu untuk ekstraksi, untuk brew, untuk bikin kopinya. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus sampai selesai. Lanjut yuk ke ekstraksi espresso. Mari kita brew kopinya. Portanya diambil dulu ya, seperti ini. Jangan lupa di flash. Oke. Lalu portanya ini lap dengan lap proper seperti ini. Jangan dicampur-campur ya lapnya ya. Oke. Sip. Baru kemudian kita pasang dulu nih standnya. Ya. Kita akan grinding and dosing. Nolin timbangannya. Ya. Bismillah. Oke. Sip. Berapa kira-kira nih? Oke, 19 gram kita pakai ya. Mau dibantu dengan WDT? Boleh banget. Oke. Sip. Jadi alur kerjanya diperhatiin gitu ya teman-teman ya. Distribution toolnya dipakai. Kita gentle tapping aja ya, sekali. Terus tidak miring ya, rata, bagus. Oke, jangan lupa sebelum dimasukin ke sini ya, bersihin dulu. Nih hasilnya bagus ya, tuh. Oke, nah saat ini dimasukin ke group head, langsung di brew ya, segera di brew, jangan ditunda-tunda ya, seperti ini. Oke, langsung brew. Ambil gelasnya, letakin begini. Oke, nah tuh bagus ya, flownya bagus, kremanya juga cakep tuh ya. Oke, ini waktunya kelihatan kan? Ini waktunya nih. Oke, perhatikan, udah kelar. Jadi ini nanti kita akan buat untuk ya ditambahkan dengan susu yang di steam. Oke, ini kita coba ya. Letakkan dulu. Sendok. Ya, bismillah. Jadi ini saya pakai kopi yang memang biasa digunakan di warung ya sehari-hari. Insya Allah paham lah karakternya. Oke, masih agak panas ya. Tunggu dulu sebentar. Jadi gitu ya teman-teman. Alur kerja yang tadi tolong dipraktekin ketika kalian brew espresso ya. Oke, jadi ekstraksi kopi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Asik kok. Kalau kremanya tadi kan teman-teman juga sudah lihat bagus, flownya juga bagus gitu kan, nggak terlalu deras, nggak terlalu ngedrip gitu kan, cakep lah ya. Nah untuk sensorin sendiri, espresso yang ini masih balance ya, antara manis, asam dan pahitnya itu sinergis ya. Untuk flavornya, karena ini memang kopi yang biasa kita gunakan sehari-hari, ini masih perform ya, jadi paham terhadap karakter itu. Nah lalu kemudian kalau mouthfeel di mulut ya, bodinya ini berat ya, tapi soft, smooth, lembut gitu ya. Long and pleasant aftertaste ya. Jadi ketika kita pakai mesin kit Silano ini untuk brew espresso, hasilnya oke gitu ya teman-teman. Sip. Jadi yang ini, habis ini kita akan lanjut untuk ditambahkan dengan susu yang di steam ya. Jadi menu turunan espresso gitu ya, seperti cafe latte yang digambar di permukaannya. Jadi mari kita lanjut. Yuk lanjut ke steam susu ya teman-teman.
Kali ini saya gunakan facial atau cup ini ukurannya 210 ml. Jadi untuk susunya sebaiknya gunakan antara 170 sampai 190 ml. Gunakan ya fresh milk pasteurisasi. Oke? Sip. Untuk steaming sendiri, stretching, rolling, heating ya, selalu saya ingetin ya supaya hasilnya proper, bagus, ideal, ya kan? Nah, itu ada bunyi. Oke, yuk ke sini. Kalau udah cukup bisa naik sedikit seperti ini. Matikan. Cepet ya. Jadi ini bisa diandalkan untuk kerja keras. Bisa produksi banyak. Ya kan? Bismillah. Sekarang kita akan coba tuang ya, akan coba puring. Oke. Seperti ini. Oke, sip. Bikin pola atau pattern yang teman-teman kuasain. Ya. Misalnya ini adalah swan ya. Oke. Nah, tuh selesai tuh. Ini adalah swan. Jadi ya bagus kok hasilnya tuh. Dari visual lembut ya kan. Terus mengkilat juga, mulus lah ya. Shiny, silky, glossy. Nggak ada gelembungan kan tuh ya. Nggak ada gelembungan. Tidak dry foam juga gitu kan. Oke. Oke, ini saya coba ya. Saya coba rasain aja sekalian ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bilang, sayang gambarnya bang. Nggak apa-apa, nanti kita bikin lagi gitu kan. Oke. Oke, saya coba lagi dari sisi yang lain. Seragam ya rasanya ya, uniform dari beberapa sisi. Terus balance ya antara sweet milknya dengan espresso ya, dengan kopi yang digunakan gitu teman-teman ya. Flavornya juga oke karena memang susu yang saya pakai ini termasuk juga kopi yang saya pakai ini biasa dipakai juga di warung. Jadi karakternya paham lah teman-teman ya. Jadi untuk mesin ini ketika kita pakai ya untuk cafe latte ya atau milk beverage yang lainnya gitu kan, karakternya sensorinya itu bagus ya. Bagus banget seperti yang sudah saya tunjukkan buat kalian semuanya ya. Oke. Saya kira saya juga akan steam susu kembali untuk ya konsistensi bagaimana ya, untuk dicek seperti itu ya. Oke, yuk lanjut. Oke ya teman-teman ya, ini saya steam susu lagi. Lumayan cepet ya. Oke, jangan lupa dibersihkan. Jadi saran untuk mesin ini, lakukan stretching dan rolling itu di awal ya teman-teman ya. Kenapa? Karena tekanannya cukup cepat ya, cukup kencang kayak gitu ya. Oke, bismillah, kita sekarang akan tuang ya. Nah, ini usahakan bikin pola atau gambar yang kalian kuasain. Oke. Ini apa ya? Ini adalah pola chipmunk yang sekitar 3 tahun lalu ya saya buat untuk kompetisi nasional. Oke, untuk orang yang saya coaching ya. Chipmunk ya. Enjoy ketika puring, nikmati setiap prosesnya ya. Ini hasilnya bagus tuh. Lihat tuh sini. Ya, tuh. Chipmunk ya, dekoratif pattern ya, dibuat dengan menggunakan mesin Kitsilano. Ya, steamnya cepat tapi masih bisa menghasilkan ya tekstur ya yang bagus ya, yang lembut, yang mulus kayak gini nih ya. Cakep kok ya. Cakep. Sip. Ini kalau diminum juga oke ya. Kelihatan loh teman-teman kalau misalnya latenya kontras begini ya, antara pola dengan background pas diminum dari beberapa sisi pun itu pasti seragam rasanya gitu. Jadi memang ya otomatis nih susu, kopi, mesin ya berkontribusi dalam karakter rasa dari minuman yang kita buat, dan ini oke, bagus ya. Sip.
Akhirnya teman-teman, setelah saya melakukan brew espresso dan juga steam susu menggunakan mesin kopi ini, dapat saya simpulkan bahwa espresso machine yang dijual oleh EDM Jakarta ini masih bisa diandalkan dengan hasil yang tidak mengecewakan seperti yang sudah saya lakukan, saya tunjukkan kepada teman-teman semua di video kali ini. Oke, harganya murah kok. Saat video ini dibuat, harganya itu ya sekitar 19.999.000. Oke, kalau kalian tertarik, link pembeliannya langsung saja dicek di deskripsi video ini ya. Apalagi pihak EDM Jakarta ini kadang-kadang ada promo. Jadi siapa tahu pas kalian mau beli ada promo. Jadi langsung diorder, langsung dicek out saja gitu ya teman-teman. Menurut saya pribadi dengan harga segitu dapat mesin ini murah ya. Mesinnya sudah rotary pump, ada PID-nya gitu kan, volumetrik, boilernya 6 liter, dilapisi oleh titanium HE dan dengan berbagai macam kelebihan yang sudah saya sampaikan di video kali ini, termasuk material bodinya, dalamannya yang padat, yang solid, yang bagus gitu ya teman-teman. Oke, saya kira demikian untuk video kali ini ya. Sekali lagi langsung cek link pembeliannya di deskripsi video ini untuk kalian yang tertarik membelinya. Sip. Terima kasih sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.